dengar ada santri-santri loncat bahkan ikut gerakan-gerakan selain Muhammadiyah. Bapak Ibu yang kami hormati dan santri-santri semuanya, para alumni, mohon surat ini menjadi penting. Kalian yang sudah diterima di perguruan tinggi, negeri maupun swasta, di dalam maupun di luar negeri, ada amanah dari pondok, silahkan surat itu dibawa, dan itu adalah janji kalian. Yang namanya janji adalah hutang. Sebelum surat itu diberikan, kalian tetap punya hutang kepada pesantren. Suatu saat kita mengadakan reuni, kembali ke pondok, akan kita tanya, sudahkah surat itu disampaikan? Kalau belum, maka segera bergabung kepada wadah yang sama, bendera yang sama, matahari yang sama. Bapak Ibu yang kami hormati, yang terakhir, kami juga ingin menyampaikan bahwa ternyata perjalanan kita, pendidikan anak-anak kita ternyata tidak terasa. Tidak terasa sudah lulus walaupun tanpa ujian nasional. Semuanya alhamdulillah lulus. Santri yang diwisuda hari ini ada 257 santri. Semuanya kader Muhammadiyah. Maka monggo Bapak Ibu arahkan putra putri panjenengan semuanya kepada Muhammadiyah. Bismillah, dimanapun berada, insya Allah ketika berada di bendera yang sama akan menangkan. Bapak Ibu tentu dalam perjalanan 6 tahun, 4 tahun atau 3 tahun itu tentu banyak sekali kekurangan kekhilafan, baik yang disengaja ataupun yang tidak. Bahkan sampai penyelenggaraan hari ini mungkin banyak sekali kekurangan-kekurangan. Maka kami mewakili pondok pesantren memohon maaf yang sebesar-besarnya. Memohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini, semoga ke depan lebih baik lagi. Dan kepada Bapak Ibu semuanya, silaturahim di antara kita tidak boleh putus. Silaturahim di antara kita harus tetap terjalin. Beri masukan, beri saran pondok untuk kebaikan pondok. Beri masukan, beri saran kami agar ke depan menjadi lebih baik lagi. Dan semoga semuanya lancar, anak-anak lancar, Bapak Ibu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mewakili pondok, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Bapak Ibu semuanya dimudahkan, anak-anak dimudahkan, dan tentu urusan pondok dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. التوصية التي سيلقيها الأستاذ فتح الرحمن كمال LC-MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa usalli wa usallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa qaidina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdullah
al-qail fi haditsin min ahaditsih innamal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama innama warasul ilm faman akhadahu bi akhdhin wafir. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala sairi ummatihi alladzina yattabi'una hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang telah berkenan membersamai wisuda anak-anak dan adik kita pada hari ini. Kebersamaan beliau sungguh sangat bermakna, bukan hanya bagi MBS di Yogyakarta, tetapi bagi kebangkitan peradaban baru Islam berkemajuan melalui dunia pesantren. Saya sangat yakin pada 20-40 tahun yang akan datang, MBS kita seperti ini akan menjadi mercusuar peradaban. Maka saya pribadi sangat terharu sekaligus juga berbahagia dengan sambutan beliau yang begitu mendalam. Baru hari ini saya mendengar secara langsung sambutan beliau di acara semacam ini. Pak Bupati, Pak Sri Purnomo juga alhamdulillah selalu membersamai kita. Banyak acara saya hadiri di sini dan beliau selalu membersamai kita. Mudah-mudahan juga menjadi isyarat bahwa para pemimpin negeri tidak pernah meninggalkan para ulama dan para thalabatul ilm. Rekan-rekan, wa akhuzzu bizikri al-muassis habibi wa zamili wa qaribi al-Ustaz Nasirul Haq wa huwa rajulun mislu ismihi la yahtaju muslimun ila an yu'awwila man huwa nasirul haq fahuwa misli ismi wastaqqa ismahu azunnu min ayatillahi fi kitabil aziz in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Fanas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yansura hadzal ma'had wa an yutsabbita aqdamal masyayikh wal asatizah wal mudarrisat wal amilina ala hadzal ma'had. Allahu yansuruhum nasran mu'azzara wa yuthabbitu aqdamahum ala hadzal jihad. Wa habibi al-Ustaz Fajar Shadiq wa huwa aidan mislu ismihi sayakunu min hadzal makan fajrul hadaratil islamiyyatil mutaqaddimah. Insyaallah Ustaz Fajar Shadiq sebagaimana nama beliau juga ini memberikan satu makna dan doa bahwa fajar peradaban Islam yang utama akan kama qala ar-raisul am al-madinatul munawwarah manil munawwir huwallahu alladhi yunawwiruhu wal islamu alladhi yunawwir fa asbahatil madinatu munawwaratan ba'da an kana ismuha Yathrib wa Yathrib taban ismun khabis. Yathrib nama yang begitu buruk dan kemudian dia bercahaya dengan
fajar peradaban Islam. Para pimpinan ya, di cabang Muhammadiyah Prambanan, mereka adalah ujung tombak gerakan persyarikatan ini. Kami percaya meskipun pimpinan pusat tidak ada, selama para mujahid dakwah di cabang di ranting itu hidup, Muhammadiyah akan tetap memberikan pencerahan. Dan kepada adik-adikku, anak-anakku, sa'aqulu lakum kama qala as-sahabiyul jalil Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala an, idza laqiya tullabal ilm. Saya akan katakan kepada kalian anak-anakku, adik-adikku, yang hari ini Allahu rafa'a darajatikum, Allah angkat derajat kalian bil imani wal ilm, dengan iman dan ilmu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kalau bertemu orang-orang seperti kalian, talabatul ilm, apa beliau katakan? Saya baca di dalam satu kitab yang kecil, min wasayas salaf li talibil ilm. Kata beliau, marhaban biyanabi'il hikmah. Mungkin hari ini kita akan ucapkan wada'an biyanabi'il hikmah. Selamat jalan wahai para mata air kebijaksanaan, ya nabiya, wa masabih az-zulam, lentera yang selalu menyinari dalam kegelapan, khulqanis thiyab, orang-orang yang selalu menghiasi jasad dan pakaiannya dengan akhlak, judadil qulub, generasi muda Muhammadiyah yang selalu memperbaharui kolbu dan nuraninya, hulusil buyut, kalian adalah para penjaga rumah dan benteng pertahanan umat ini. Kalian tidak akan lari ketika musuh akan menyerang benteng rumah Islam kita ini, dan khususnya benteng persyarikatan kita. Para adikku dan anak-anakku akan menjadi huras, para penjaga, sebagaimana para sahabat menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raihanu kulli kabilah, kalian adalah wangi yang begitu ibarat kasturilah bagi setiap kaum di mana kalian berada di situ. Ingat, tidak cukup kita bertafaqquh fid din, liyatafaqquhu fid din. Ayat ini tidak boleh dipotong. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Tugas kalian adalah tugas al-inzar. Dalam bahasa kita di Muhammadiyah, tugas memberikan pencerahan. Tanwirul ummah, mencerahkan umat. Wa tanwirul watan, mencerahkan negeri kita. Adik-adikku sekalian, anak-anakku yang rafa'allahu darajatikum bil imani wal ilm, dan hadirin hadirat yang hadir di majelis ini. Poin yang kedua,
saya ingin menyampaikan kepada kalian beberapa potongan nasihat dari Al-Imam Ibnu Jama'ah di dalam kitab beliau Tazkiratus Sami' fi Adabil Alim wal Muta'allim. Suatu peringatan bagi para pendengar yang membahas tentang adab-adab orang yang berilmu dan adab orang-orang yang menuntut ilmu. Saya ingin bacakan penggalan nasihat daripada beliau. Tadi Bapak Ketua Umum kita berharap anak-anakku dan adik-adikku menjadi ulul albab. Ulul albab itu kalau sederhananya adalah orang-orang yang memiliki ketajaman intelektual, tapi sekaligus memiliki kedalaman qalbu nurani. Bagi para penggerak persyarikatan Muhammadiyah kita ini, intelektualitas tidak cukup. Sekedar bermodalkan nurani pun juga tidak cukup. Harus memiliki keseimbangan antara ketajaman intelektualitas dan kedalaman irfani, kedalaman nurani. Yang dengan kedua hal inilah kita dapat menunaikan amanah pencerahan kepada umat kita. Pada tahun 2005, Muhammadiyah mengeluarkan suatu keputusan di Muktamar Malang, Muktamar 45. Muhammadiyah menyatakan bahwa persoalan bangsa kita dan umat Islam saat ini adalah ketika mereka kehilangan hubungan yang mesra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia menjalani kehidupannya sebatas menjalaninya sebagai sebuah mekanik mesin. Agama tidak menjadi petunjuk yang mencerahkan, tetapi justru agama dijadikan barang komoditas. Jadi kalau Allah menyatakan yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila, maka Muhammadiyah sudah menegaskan itu. Terjadi apa yang disebut dengan sekularisasi kehidupan manusia. Manusia kehilangan fondasi rohani dan spiritual. Pada Muktamar 1 Abad di Jogja 2010, keputusannya ditegaskan lagi bahwa manusia modern kehilangan payung spiritualitas, kehilangan kanopi spiritual, kehilangan al-mizallatur ruhaniyah. Kalau kita cermati kaidahan pada 100 tahun yang lalu, bahkan lebih dari sekarang, sebetulnya sama. Pandangan Kiai Dahlan itu sama. Hanya bahasanya lebih sederhana, bahwa malapetaka terbesar umat manusia adalah mempertuhankan hawa nafsu. Indikatornya 3. 1, kata beliau, orang yang mencintai selain Allah lebih mencintai selain Allah dan Rasulnya. Jadi sudah jelas sekali. Kalau dalam hidup kita kok ada sesuatu yang lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, menurut Kiai Dahlan itu musyrik. Yang kedua, dia lebih mengutamakan referensi hidup di luar Al-Quran dan Sunnah. Coba bayangkan itu.
Dan yang ketiga kata beliau, orang yang hidup di satu masyarakat melihat suatu kemungkaran, lalu dia tidak tergerak untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Maka kata Kiai Ahmad Dahlan, manusia harus melakukan tazkiyatun nafsi, purifikasi dirinya. Bagaimana cara mempurifikasi diri? Kiai Dahlan mengajarkan kita sederhana. Menegakkan sholat, melakukan zikrullah, mengingat kematian. Nah, 100 tahun berselang, persoalan kemanusiaan kita sama. Maka saya termasuk yang meyakini mestinya solusinya sama, yaitu menguatkan pertahanan ruhiyah spiritualitas umat kita dan bangsa kita, khususnya orang Muhammadiyah. Mengapa demikian? Karena putarannya per 100 tahun, Pak. Jadi ini sesuatu yang sifatnya alamiah. Jadi apa yang disebut dengan purifikasi bukan hanya semata-mata pada produk tarjih ibadah mahdoh, bukan. Akidah, bukan. Muhammadiyah saat ini memerlukan purifikasi kemanusiaan para pimpinan, purifikasi kemanusiaan para aktivis dan para kader-kader mudanya. Tidak ada cara yang lain. Nah, anak-anakku dan adik-adikku sekalian serta hadirin dan hadirat yang saya muliakan, ana ala haqqil yakin, bahwa lembaga pendidikan kita seperti Muhammadiyah Boarding School, Madrasah Muallimin, Muallimat, ya, pondok pesantren kita Darul Arqam, atau juga jauh di Sulawesi sana ada Gombara, pendidikan ulama tarjih Muhammadiyah, dan seharusnya semua sekolah, lembaga pendidikan dari usia anak dini sampai pendidikan tinggi mestinya mengkerucut ke arah itu. Coba buka dokumen filsafat pendidikan Muhammadiyah. Tujuan tertinggi pendidikan Muhammadiyah adalah agar semua siswa-siswi yang dididik, baik di pendidikan dasar, oleh Muhammadiyah kita. Jadi indikator kesuksesan anak-anak dan adik-adikku sekarang ini adalah seberapa kalian merasakan kehadiran Allah di dalam aktivitas kalian sehari-hari. Apakah besok mau meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, atau kemudian kalian juga akan mempunyai rencana-rencana yang lain. Tetapi kata kuncinya adalah kaifa takunu antum ala muraqabatillah. Dan yang unik dalam dokumen itu, tidaklah mungkin kita mencapai apa yang disebut dengan merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita illa bima'rifatillah, kecuali dengan mendapatkan ma'rifatullah. Wa ana ala haqqil yakin anna hadzal ma'had yu'assis lakum hadhil umur. Saya yakin MBS ini, adik-adikku dan anak-anakku, telah meletakkan satu pondasi. Ingat loh, yang diajarkan MBS itu bukan bangunan, anak-anakku sekalian. Asas, pilar. Artinya apa? Ustadz Nasir, Ustadz Fajar, para asatis, ya, sokongan dari teman-teman di persyarikatan, ranting, cabang, daerah, wilayah, sampai Ketua Umum PP Muhammadiyah, itu hanya memberikan asas.
Lah kalau panjenengan anak-anakku, adik-adikku, kalian semuanya punya rumah kok cuman pondasi, ya nggak bisa ditinggali dong. Nggak bisa buat selfie dong. Kenapa? Wong cuman asas kok. Tapi ingat, yang ditemukan oleh Ibrahim alaihissalam bukan bangunan Ka'bah yang utuh. Yang ditemukan pada masa beliau berjaya dan ketika berdakwah dengan ananda Ismail alaihissalam, al-qawaid. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait wa Ismail. Yang beliau temukan adalah pondasi-pondasi yang masih utuh. Tugas beliau adalah mengangkat pondasi Ka'bah. Dan siapa yang bisa menyanggah hari ini bahwa Ka'bah yang berada di Makkatul Mukarramah menjadi magnet peradaban umat manusia. Begitu juga lah ilustrasinya dengan MBS dan pendidikan-pendidikan kita yang seperti di MBS ini. Walidzalika aqulu lakum. Yang penting sekarang ini adalah persoalan bangsa kita di luar persoalan kemanusiaan yang sangat rumit. Tapi pokok daripada segala persoalan kita adalah the loss of adab. Fuqdanul adab wal akhlak. Kita kehilangan adab dan kita kehilangan akhlak. Mengapa Rasulullah menyatakan innama bu'istu liutammim makarimal akhlak. Maka anak-anakku, adik-adikku yang hari ini diikhlaskan kepergian kalian dari mata air hikmah dan kebijaksanaan di Prambanan ini, tugas kalian adalah menjadi etalase bagi adab, keadaban dan peradaban yang utama. Maka kalau kita membaca wa inna ahaqqan nas bihadhil khaslatil jamilah, siapa yang paling berhak untuk berhias dengan akhlak yang begitu indah, adab yang begitu mulia, kata Al-Imam Ibnu Jamaah, hum ahlul ilmi. Mereka adalah para ahli ilmu yang telah dianugerahkan oleh Allah keimanan dan ilmu pengetahuan. Wahum as-sabaqul awwal ila wirasatil anbiya. Mereka adalah barisan terdepan untuk meraih tongkat estafet mewariskan kenabian itu. Limadza? Li'ilmihim bimakarimi akhlaqin nabi wa adabi. Karena kita telah diajarkan tentang kemuliaan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa husni siratil a'immatil athhar min ahli baitihi wa ashabihi. Kita juga diajarkan bagaimana akhlak yang begitu indah dan cantik dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dekat dan para sahabat yang mulia. Wa bima kana alaihi a'immatu ulama'is salaf. Dan bagaimana para ulama salaf terdahulu juga mewujudkan kehidupan mereka dalam akhlak yang sangat mulia. Wa qatada bihadihim fihi masyayikh al-khalaf. Dan generasi berikutnya selalu mencari inspirasi dari apa yang mereka dapatkan dari kemuliaan akhlak orang-orang terdahulu. Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah qal kanu yata'allamunal huda kama yata'allamunal ilm. Mereka adalah orang-orang yang mencari hidayah sebagaimana mereka juga berusaha keras di dalam mencapai ilmu pengetahuan.
Para hadirin dan hadirat yang saya muliakan, serta anak-anak dan adik-adikku yang kucintai. Qala ba'du a'immatis salaf li abnaihim. Sebagian ulama salaf berkata kepada anak-anak mereka, ya bunayya, li an ta'allama baban minal adab ahabbu ilayya min an tata'allama sab'ina baban minal ilm. Kamu mempelajari satu adab saja, lalu adab ini kamu amalkan dalam hidupmu. Kata para ulama, itu lebih aku sukai ketimbang kalian lulus dari 70 program studi. Kalau bahasa kita sekarang. Satu adab yang kalian pelajari di MBS ini dan diamalkan, itu lebih baik daripada kalian masuk di 70 program studi hari ini. Dan itu mustahil. Siapa lagi yang bisa masuk 70 program studi? Satu program studi saja sudah bukan pelajaran yang susah, bayarnya yang mahal. Sudah bayarnya mahal, online lagi. Sudah online, yang susah bukan hanya mahasiswa. Dosennya pun juga susah. Bagaimana mungkin Pak? Saya kritik tuh Menteri Pendidikan kita. Apa mau ngajak bangsa Indonesia ini masuk surga melalui Google Map? Mudah-mudahan beliau nonton YouTube ini. Nggak bisa Pak. Sehebat-hebat revolusi IT itu hanya tools Pak, alat, instrumen. Sehebat-hebat namanya Zoom dan semua platform dan perlengkapan pembelajaran secara online tidak akan pernah sanggup menginstalasi satu nilai-nilai kehidupan dan visi perjuangan hidup. Nggak bisa Pak ngajar akidah pakai YouTube, nggak bisa. Kenapa? YouTube makhluk yang tidak punya rohani. Sementara al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil asi. YouTube pintu neraka dan surga. Itu presentasinya mana Ustaz? Bagaimana ilmu mau dititipkan di situ? Bahwa dia sebagai sebuah instrumen, iya. Tapi ini ingin saya ingatkan kepada anak-anakku dan adik-adikku. Jangan serahkan agama kalian kepada apa yang disebut dengan IT. Mengapa? Namanya agama. Salaf ulama kita mengajarkan innamal isnadu minad din. Sanad transmisi ilmu agama ini bagian dari agama. Lah kalau semua santri bilang haddasani Google, haddasani YouTube, lalu derajatnya kayak gimana? Lalu nanti Anda punya anak, Anda punya istri, menurut Google. Loh kok menurut Google? Menurut YouTube. Maka terlalu latah orang yang terlalu mempertuhankan IT di dalam sistem pendidikan. Sudahlah, IT ini sesuatu yang sifatnya darurat, wa daruratu tubihul mahzurat. Pondok. Saya ini santri loh, Ustadz Jamal, aku ini santri Ustadz. Hidupku sejak 86 itu ya nyantri. Bayangkan itu nyantri sama kayak Idris Johari, nyantri sama kayak Hasan Abdullah Sahal, sama kayak Haji Syukri Zarkashi. Habis itu nyantri lagi di Madinah. Pulang dari Madinah ketemu Pak Amin Rais, suruh nyantri lagi saya di Budi Mulia sampai hari ini Pak. Jadi saya katakan, tidak mungkin al-qiyam, al-hayawiyah, nilai-nilai kehidupan dipasrahkan melalui Google. Maka adik-adikku ini, kenapa ini saya katakan adik-adikku sekalian? Karena riset mengatakan 60% agama orang hari ini itu bergantung pada YouTube dan Google. Rela tidak rela. 60%.
Itu sudah didiskusikan di PP Muhammadiyah. Loh, bukan berarti saya anti loh, saya jelek-jelek gini juga punya channel gitu. Maksud saya bukan itu. Maksud saya, suhbatu ustadz itu nggak bisa digantikan dengan Google. Loh Ustadz Fajar sekarang ini Ustadz, saya kan sekarang kembali lagi sholat ke rumah loh Ustadz. Habis maghrib apa yang saya lakukan? Itu baca kitab akidah Ustaz. Yang SMP yang baru lulus di MBS itu baca Ustaz. Ya Iqra. Mana yang kamu belum paham paragrafnya saya jelaskan. Gantian besok malam sudah pakai kitab pakai bahasa Arab. Itu kakaknya yang kelas 2 di sini. Kenapa saya nggak percaya? Bukan nggak percaya Ustadz yang nyampaikan di itu, tapi ya gimana gitu. Masa akidah belajarnya pakai kayak gitu? Ya tapi itu darurat. Oleh karena itu anak-anakku sekalian yang saya muliakan, meskipun hari ini kita tidak bertemu, wajahan biwajihin, lakin aqulu lakum ittahadat arwahuna qabla an tattahida ajsam. Ini penting. Meskipun hari ini seremoni wisuda ya 257 tadi para ananda itu angkatan ke-7 tidak diselenggarakan secara tatap muka, tapi saya ingin katakan ruh kita ini bertemu, bersenyawa dan bersatu sebelum jasad dan fisik kita dipertemukan oleh Allah. Mungkin kalaupun saya berjalan di jalan, kalian ketemu saya nggak kenal kalian, kalian pun nggak kenal saya, tapi ruh, kata Rasulullah SAW, al-arwahu junudun mujannada. Fama ta'arafa minha salaf wa ma tanaqara minha wa ma ikhtalafa wa ma tanaqara ikhtalaf. Ruh itu bersenyawa seperti kimia. Kalau spirit perjuangan kita ini sama, Pak. Mau statusnya pimpinan, mau statusnya warga, mau statusnya guru, kiai, santri, insya Allah dia akan tetap bersenyawa. Mengapa? Karena ruh kita saling mengenal. Tetapi kalau ruh ini tidak saling mengenal, mau disatukan pakai Alteco juga nggak bisa. Maka para asatis pesen saya, kenapa Ustadz Fajar saya ngotot kepada antum, tolong prioritaskan rumah guru di sini, bukan apa-apa. Yang saya pangapunten loh Pak dari pimpinan cabang. Loh pesantren itu Pak enggak bisa. Kenapa? Guru itu tauladan. Jadi bayangan saya Pak dari pimpinan cabang ini ya. Di sini ini ya mengitari. Maka tadi saya tanya Ustadz Sahman, kam ustadzan lam yatazawwaju? Berapa sih ustadz kita yang belum menikah gitu? Maksud saya apa bertanya itu? Saya membayangkan semua santri ini dipagar oleh para asatis dan guru. Nanti persoalan guru kita masih kuliah tidak ada masalah, tapi tetap di sini sholat malamnya bareng, membanguni santrinya bareng gitu loh. Jangan diserahkan kepada IT gitu loh. Ya teknisnya boleh lah teknisnya. Saya tidak anti itu, tetapi kebersamaan ini penting Pak. Karena kita ini kadang-kadang kritikan orang modernis itu Pak, ininya pinter banget, tapi kadang-kadang ininya kurang. Maka satu metodologi tarjih yang jalan populer di masyarakat apa? Metode irfani. Metode irfani di Muhammadiyah ini metode yang paling menderita. Kalau burhani sama bayani canggih-canggih orang Muhammadiyah itu. Tetapi irfani kan yang dicas ini. Nah, jadi anak-anakku sekalian ya, ingat ya dimanapun kalian berada, ruh kita bersatu lebih dahulu. Kita semua tidak ada yang pernah melihat Kiai Dahlan. Kiai Dahlan pun juga tidak pernah melihat kita. Sebagaimana juga Rasulullah SAW tidak pernah melihat kita, dan kita pun juga nggak pernah melihat Rasulullah SAW. Tapi akan ada orang-orang yang tidak pernah ketemu dengan jasad Rasulullah, mereka beriman dengan ajarannya. Mereka loyal dengan segala apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau itu kita kiaskan,
Maka sama Pak kualitas kita. Kita tidak pernah ketemu keidahlan. Tetapi keteguhan beliau dalam berjuang kita ambil. Keikhlasan beliau tidak kenal sakit, sehat. Disuruh pergi ke Malang untuk istirahat malah mendirikan ranting cabang. Istrinya dimarahi karena menegur bahwa istirahat. Dan saya sangat yakin Ustaz, 12 tahun bukan semata-mata karena kesungguhan teman-teman yang ada di sini. Tapi ini berkah Ustaz Nasir. Wallahi ana alal yakin annama wajadnah al-an min barakatis sama. Ingat saya dulu waktu ngisi apa sama Mas Dr. Pak Profesor Abdul Mu'min di sini ya, pas milad Ustaz, saya panel sama beliau. Saya katakan waktu itu Ustaz, Pak Sekum saya bilang, batin saya, MBS ini akan besar. Firasat, tapi ini bukan dukun loh Ustaz, ini bukan dukun ini, tapi saya sangat yakin Pak Ketua Cabang. Siapa tahu besok Pak, pintu surga kita bukan karena tahajud, bukan karena zakat Pak, tapi kita pernah membuka pintu kebaikan ini di mana para talabatul ilm, para malaikat datang Pak dari langit, kan begitu. Wa innal malaikah la tadau ajnihataha ridhan li talibil ilm. Malaikat datang, mereka rendahkan sayapnya sebagai simbol bagaimana para penuntut ilmu ini dimuliakan oleh para malaikat. Saya tidak membayangkan Pak, ketua cabang ada di situ lalu malaikat datang. Karena juga tanpa cabang ini nggak jalan, nggak bisa Pak. Kita di Muhammadiyah kan tertib, naik ujuk-ujuk ya nggak bisa. Tanzim kita bagus, manajemen kita bagus, perjuangannya harus begitu, bukan birokrasi, tapi al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil binizam. Al-haq yang tidak dilaksanakan secara sinergik, secara terstruktur, tersistem, akan dikalahkan oleh kebatilan yang melakukan struktur, sistem dan seterusnya. Maka terakhir, anak-anakku dan adik-adikku sekalian ya, Allah mengangkat derajat kalian. Ini amanah dari Allah. Dan kalau tidak salah Ibnu Abbas radhiyallahu taala an ketika membaca ayat yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, itu antara satu derajat dengan derajat yang lain itu selisihnya kalau ditempuh perjalanan masih rotu sab'imi'ati amin. Perjalanan itu jika ditempuh dari satu derajat ke derajat yang lain, itu perjalanan panjang selama 700 tahun. Tidak main-main Pak Ketua Cabang. Tolong sampaikan pesan ini, atau kalau ini direkam, didengar oleh teman-teman pimpinan kita, ini tidak main-main Pak. Hadhihi jannatuna, ini surga kita. Hadhihi jannatuna. Min huna nabda wa fil jannatin altaq. Kita awali langkah perjuangan di sini, di surga kita akan ketemu, dan akhiran innama yakhshallaha min ibadihi al ulama. Anak-anakku yakinlah ya, kalian para ahli ilmu, dan indikatornya adalah harus ada rasa takut kepada Allah. Kemudian sebelum saya sampaikan salam terakhir, alhamdulillah Institut Tabligh kita sudah selesai. Ustadz Fajar dan beberapa asatidz sudah datang, Ustadz Nasir kemarin. Ustadz, saya membayangkan gini Ustadz, anak-anak kita ini tolong didata. Siapa yang kuliah di Jogja, di mana mereka kuliah, fardu ain hukumnya kita sebagai pimpinan memfasilitasi mereka di gedung kita yang baru untuk agar jangan hilang satu Ustadz. Bahasa Arab mereka tidak hilang. Kita akan membentuk satu jam'iyah begitu li khirrijil ma'ahid al-Muhammadiyah yang kita fasilitasi Ustaz. Insya Allah saya akan sampaikan ide ini Pak Ketua Umum agar di backup oleh PP. Intinya adalah saya khawatir Ustaz, anak-anak sudah capek kita didik di sini, pergi ke dunia yang sangat luas ini kemudian kok tidak punya induk. Nanti lalah Pak
Jadi saya kira nanti itu bisa. Saya juga ada amanah satu, alumni Timur Tengah tolong dimobilisasi, kata Pak Ketum. Kita akan kerjasama dengan Jamiah dakwah yang di Mesir, Ustadz, sama di Rabitoh. Nanti teman-teman kita, kemarin saya didatangi oleh hampir 40 anak Madinah. Datang ke situ dan kita akan bikin semacam daurah, tapi online dari Mesir, dari Mekah gitu. Lah ini harus kita jaga, terutama bahasa Arab anak-anak kita. Ini yang paling dekat tadi yang saya pikirkan. Udah lama agenda ini, tapi kan gedung baru jadi. Jadi sekarang kita berani ucapkan itu. Dan tadi Ustaz Nasir, insya Allah, saya juga ketemu teman-teman ini, Ustaz apa, yang di Klaten, sama Mudir juga saya ketemu. Kan cita-cita antum juga membentuk sekolah tinggi dan seterusnya. Sekarang ini eranya, Ustaz, nggak apa-apa. Kita online, nggak apa-apa, mungkin bisa kita sinergi. Nah, saya kira demikian ya. Monggo ini anak-anakku dan adik-adikku mendengar semuanya. Silahkan kita akan membangun ini. Dan MBS alhamdulillah alumninya sudah bersapa kita di dunia internasional. Di Sudan, di Mesir dan beberapa tempat sudah koneksi dengan saya dan kami. Mudah-mudahan kita selalu diperkuat oleh Allah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilqaul kalimat. Al-kalimah al-ula satulqiha mafaza qurrata afidah jamal kawakilati thalibat minal fasli as-sadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Awalan, hayya bina nashkurullahi azza wa jalla alladhi qad a'ta'na ni'aman kathiratan wa hidayatan hatta nastati an najtami' fi hadhil fursah bisihatin wa afiyah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minadh-dhulumatil jahiliyah ila nuril islamiyah. Yang terhormat Ketua Pimpinan Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Andes Haji Haidar Nasir MSI, Bupati Sleman Bapak Sri Purnomo MSI, Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ustadz Fatur Rahman Kamal LC MSI, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sleman, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Prambanan, Bapak Marjono BA, Ketua BPH MBS Prambanan, Bapak Samsul Bakri, Manajer Wakaf Center, Ustadz Muhammad Nasirul Ahsan LC, yang terhormat Direktur Utama PPM MBS Sleman Yogyakarta, Ustadz Fajar Sodik, dan seluruh jajaran pimpinan Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta, Ustadz Ustadzah, wali santri, dan teman-temanku yang aku cintai. Suatu pengalaman yang tak akan terlupakan bagi saya ketika saya diamanahi untuk berbicara di sini. Ya, mungkin saya bukanlah orang yang terbaik dari teman-teman hebat saya. Tetapi izinkanlah saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk orang-orang hebat yang telah menemani perjalanan kita di pondok ini. Teman-teman,
Pasti masih teringat jelas di otak kalian 3, 4, ataupun 6 tahun lalu, di mana pertama kali kita menginjakkan kaki di pondok ini. Hari itu mungkin adalah hari yang penuh dengan drama, senang, sedih, kesal, marah, semuanya bercampur menjadi satu. Tetapi seiring berjalannya waktu, semuanya itu telah menjadi kenangan yang tak akan terlupakan. Untuk 3, 4, dan 6 tahunnya, ungkapan terima kasih yang pertama kami ucapkan untuk Ustadz dan saya tercinta. Terima kasih atas segala kasih sayang yang telah Engkau berikan. Terima kasih karena telah memberikan ilmu, membina akhlak, mengajarkan kami dengan penuh kesabaran. Tak pernah Engkau marah ketika kami mengabaikanmu. Engkau selalu memberikan semangat, memberikan motivasi saat kami terpuruk, saat kami jatuh. Terima kasih Ustadz Ustadzah. Pastinya Engkau menginginkan kami menjadi anak yang baik. Pastinya Engkau menginginkan kami menjadi anak yang berakhlak dan berilmu. Maka dari itu, maafkanlah kami jikalau kami belum bisa menjadi seperti apa yang Engkau inginkan. Maafkan kami jika kami pernah mengecewakan. Maafkan kami atas keegoisan kami, atas keras kepala kami. Semoga Allah menggantikan seluruh kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk segalanya. Perjalanan hidup kita di pondok ini tidak mungkin terlepas dari orang-orang yang sangat kita cintai dan tidak kita ragukan lagi ketulusan cintanya kepada kita. Ya, mereka lah orang tua kita. Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Engkau telah merawat kami dengan penuh kelembutan. Bersabar atas ocehan-ocehan kami, atas keluhan-keluhan kami, selalu mendengar curhat kami. Terima kasih telah terbangun dalam tenangnya malam. Terima kasih atas segalanya. Terima kasih Ayah. Terima kasih karena Engkau telah mendidik kami untuk menjadikan kami pribadi yang lebih tangguh, menjadikan pribadi yang lebih mandiri. Engkau rela mencari nafkah tanpa mengeluh sedikit pun, agar kami bisa hidup seperti anak-anak remaja lainnya. Terima kasih atas segalanya, Ayah, Ibu. Maafkan kami atas kesalahan-kesalahan kami. Maafkan kami jikalau kami belum bisa membuatmu bangga. Maafkan kami yang belum bisa menepati janji-janji. Terima kasih karena Ayah dan Ibu telah memasukkan kami ke pondok ini. Pondok ini yang mengajarkan kami ilmu dunia akhirat. Di sini kami dididik untuk mandiri, menjadi pribadi yang dewasa. Doakan kami agar kami tetap berada dalam jalan yang Engkau ridhoi. Untuk teman-teman seperjuangan, ya, sudah lama kita tidak berjumpa. Berbagi kabar pun hanya lewat sosial media. Wisuda pun kita tidak bisa bertatap muka. Sedih pasti, kangen apalagi. Mungkin berpisahnya kita kemarin bukan sesuatu yang kita inginkan. Senang mungkin karena telah lulus dari pondok ini. Tapi seiring berjalannya waktu, kesenangan itu berubah menjadi rasa rindu. Mungkin kalau kita ulang memori-memori kita dahulu pernah bersama. Di kelas mungkin kita pernah tidur, pernah bercanda, berbagi cerita, curhat satu dengan yang lainnya. Ujian kita pernah ngerjain bareng. Mungkin kita pikir nggak apa-apa lah, Ustazah nggak tahu, yang penting kita bareng-bareng ya. Ayo kita dihukum bareng-bareng nggak apa-apa. Kita jaya bareng-bareng.
Semuanya kita lakuin bareng-bareng. Makan, semuanya bareng-bareng. Ke syirkah, mungkin itu menjadi kenangan-kenangan yang tidak akan pernah terlupakan. Menjadi IPM, menjadi panitia, semuanya kita lakukan bersama, mendukung satu dengan yang lainnya. Satu jatuh, yang lain menguatkan. Ya, sekarang kita sudah berbeda jalan. Pemikiran kita juga mungkin berbeda. Tetapi ingatlah kawan, kita semua tetap memiliki satu tujuan, yaitu kesuksesan. Setelah kita lulus ini, bukan berarti kita melupakan semuanya. Kita melupakan pesan-pesan yang telah disampaikan oleh Ustadz Usadah. Seperti yang tadi Ustadz Fajar sampaikan, kita memulai ujian baru, kita memulai tantangan-tantangan baru di luar sana. Kita diuji, apakah kita mampu untuk tetap melakukan apa yang dahulu kita lakukan di pondok, atau terbawa arus kemodernan zaman. Bersyukurlah teman-teman, kita pernah dipertemukan. Bersyukurlah kita pernah diberi waktu kebersamaan. Jikalau mungkin kita tidak akan pernah bertemu lagi, berdoalah. Semoga Allah mengembalikan kebersamaan kita di surganya kelak. Dimanapun kita berada, berusahalah untuk tetap menebar kebaikan dan bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Ustadz Fajar pernah berpesan, eksistensi seseorang dilihat dari seberapa kemanfaatannya yang dirasakan orang lain. Hidup ini pilihan, menjadi orang bermanfaat atau dilupakan. Dimanapun kaki melangkah, sejauh manapun kaki mengayun, dan dimanapun bumi kau pijak, maka di sanalah kalimat Allah ditegakkan, dakwah digelorakan. Kebaikan menjadi akhlak, dan menyebarkannya menjadi nafas. Yakinlah Allah bersama kita. Jazakumullah khairan jaza. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih Ustadz, Ustadzah, orang tua. Terima kasih teman-teman yang telah menemani perjalanan di pondok ini. I think enough from me for all the mistakes and said words are less willing hearts in your hearts, but of which I intentionally or not, I apologize profusely. Maybe I think enough from me. Yumkin hada minni. Syukran kathiran. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمة الثانية التي سيلقيها حاجي جمال الدين أحمد SPSI كولي الطالب من الفصل السادس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir. Yang kami hormati Ustadz Fatur Rahman Kamal LCMA, Bapak Bupati Sleman, Bapak-bapak dari PWMDIY, PDM Sleman, PCM Prambanan, pengurus BPH MBS Prambanan, ada Ustadz Nasirul Ahsan LC, Direktur MBS Prambanan, Kepala Sekolah SMA dan SMP MBS, Bapak Ibu Wali Santri dan seluruh santri MBS Angkatan ke-7 yang saya hormati.
Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih di